Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah, guru-guru kita semua, kita memuji Allah Azza wa Jalla, menyampaikan salatu wassalama pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim takrim pada semua guru-guru, abu-abu, tungku-tungku dan jamaah sekalian yang berhadir maupun yang berada di luar masjid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Kita lihat dari berbagai tafsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik. Jadi Allah punya banyak nama. Dan kita tidak dilarang juga memiliki sebutan-sebutan yang banyak. Tidak masalah itu. Kadang-kadang kepada seorang ulama kita panggil Abu, terus lain panggil Abi, panggil lain Ayah, kan? Abun, namun kira-kira Abah, itu kan memiliki nama-nama yang banyak. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Dan nama itu banyak, tetapi berbilang-bilang nama tidak sama sekali itu berbilang-bilang yang punya nama. Kalau Allah punya banyak nama, ya Allahnya tetap satu walaupun namanya banyak. Nama Allah adalah nama Al-Husna, nama-nama yang sangat indah. Dan itu sudah terlihat dari Asmaul Husna yang sering kita hafal nama Allah. Kita lihat bagaimana di dalam tafsir disebutkan, ay lillahi al-asma'ul lati hiya ahsanul asma' wa ajluha li'ambaiha an ahsanil ma'ani. Bagi Allah itu memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang elok, nama-nama yang sangat menarik. Dan karena itulah maka Allah memberitahukan dari makna nama-nama itu wa asyrafuha. Dan nama-nama itu adalah kemuliaan bagi Allah. Allah Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, indah sekali. Ar-Rahim, Al-Malik, lagi tengok fai. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Jadi nanti kan dihafalkan Asmaul Husna itu, menyebab kitab dalai kan sering Ar-Rahmanu Jalla Jalaluh, minta wakaf hinan dakun Ar-Rahimu Jalla Jalaluh, minta kusabah-sabah lagi nyan Al-Maliku Jalla Jalaluh, Al-Qudusu Jalla Jalaluh. Itu cara baca yang benar. Ar-Rahmanu Jalla Jalaluh. Jadi baik luhur tak tajuk ke. Luhurnya belah di, belah-belah no peta. Ar-Rahmanu Jalla Jalaluhur Rahimu Jalla Jalaluhul Karim. Itu boleh, tidak diwakaf. Tapi menyo kata potong
Ar-Rahmanu Jalla Jalla Luhur Rahim. Nya luhurnya belah di. Kata tahu belah no adanya. Itu salah pengertiannya. Jadi Ar-Rahmanu Jalla Jalalu, Ar-Rahimu Jalla Jalalu, Al-Maliku Jalla Jalalu. Nya betul. Al-Qudusu Jalla Jalalu. Itu benar. Kadang-kadang ketika belum diperbaiki salah rakun. Makanya perlu sesekali lomba tu. Lomba adalah kan. Dia pegawai bandar Aceh sering. Lomba zikir maulid lagi baru. Perlu itu untuk membenarkan. Ada mak dah cok salah walaupun tak biasa ke dia. Anak protes kun. Ai ka Tuhan aku lagi nak so protes. Ai ada protes karena protes Tuhan kan nak so protes dah protesnya. Luhur Rahmanu Jalla Jalla Luhur Rahim. Tiara ya salah. Bukan dari luhu dimulai. Ar-Rahmanu Jalla Jalaluh, Ar-Rahimu Jalla Jalaluh. Jadi dimulai dari nama itu Jalla Jalaluh. Itu sebagai sifat. Itu yang kau mbak luhu takoh. Tahu ada gede ke? Salah. Salah kalimat. Kemudian fasammuhu, siapa yang memberi nama Allah? Subuhnan Allah. Fasammuhu, dra gebuhnan. Allah gebuhnan dra ge Ar-Rahman. Allah gebuhnan dra ge Ar-Rahim. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Jabbar. Takbir lagi nan yang kata fayan nyan dra gebuhnan Allah. Mio tanya kan gebuh lima ada. Ada mesti gebuh legau aju. Baik batat tetan hai batui kun. Boleh go. Jadi Allah memberi namanya yang indah-indah itu oleh dirinya sendiri. Bitilkal asma'i, dengan nama-nama yang seperti itu. Cuma Nabi pegang. Bagi Allah ada nama 100 kurang 1, 99 yang disebutkan dalam Al-Quran. Pegang Nabi bertanya. Dan dalam Al-Quran tersebut nama-nama Allah. Maka nama Allah jangan diberikan nama kita. Siapa nama anda? Ar-Rahman. Salah. Siapa nama anda? Ar-Rahim. Harus dilakapkan. Siapa nama anda? Rahman. A-nya maksudnya Abdul Rahman. Nya. Siapa namamu? Hakim. Abdul Hakim. Siapa namamu? Al-Hakim. Tak boleh tu. Karena itu nama Allah. Jadi ada disebutkan dalam kitab-kitab haram kita memberi nama kita dengan nama Allah kecuali digunakan lakap di awalnya. Lakap mengenai Nabi Muhammad je, siapa nama? Mustafa. Boleh. Kemudian wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan biarkanlah orang-orang yang meremehkan nama itu, nama Allah. Karena nama Allahnya juga dipakai oleh sekelompok manusia yang coknan Allah yang indah tapi pakai bak yang hana indah, dipakai untuk sesembahan. Maka Allah katakan, tinggalkan mereka itu, ay utruku alladzina yamiluna fi asma'ihi ta'ala anil haqqi. Kalau ada orang menggunakan nama Allah tapi menggunakan pada yang tidak benar, artinya berpaling dari kebenaran, itu abaikan, jangan diikuti. Baik pakai nan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik untuk yang bukan daripada kebenaran. Maksud contoh ya, maksudnya tanah pegat kebaikan, maksud tanah bukan tanah berat, maksud ya Allah dengan namamu yang maha pengasih dan penyayang, nyolun kali ikuti pengajian. Itu pada kebaikan. Yang baik pakai dan Allahnya mbak buk kejahatan.
ya Allah, dengan namamu yang maha kaya, maha agung, nyoka aku main judi. Ya, dia. Karena menggunakan pada yang bukan kebaikan. Maka berkata Allah, wa dzarul ladzina yulhiduna. Singkirkan itu perilaku-perilaku yang menggunakan nama-nama Allah tetapi itu berpaling dari anil haqqi, pada kebaikan. Kama fi'lul musyrikuna, pernah dilakukan oleh orang-orang musyrik pada waktu itu. Haitsu istaqu li'alatihim asma'um minha kalladzat minallah. Itu mah dipakai nama-nama kalladzatnya dijadikan sembahan nih. Padahal dia menyembah bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi diberi nama-nama patung itu lalu disembah. Nah, itulah maksudnya tinggalkan perilaku itu. Kena nama-nama patung Lata, kemudian Wal Uzza, dari Aziz, menyo nama Allah Al Aziz, icau Al Aziz iputa Uzza ka ibuh nan patung. Lagi tanya mutuna ino pukun buh nama nabi lah, Yusuf, Yosef, ibagat Ibrahim, Bram, yang modelnya sih. Karena ini perilaku orang-orang musyrik dulu. Nama Allah Al-Aziz sangat mulia. Mereka menggunakan Al-Aziz merubah bentuk pola kata menjadi Al-Uzza, ibuh nan petung, itu mah ada petung. Itu perilaku musyrik dan itu harus ditinggalkan maksudnya. Wa mana, kan mana nama patung. Minal Mannan, salah satu asma Allah Al-Mannan, yang maha memberi perhatian kepada hambanya. Ico lewatnya mana begitu. Jadikan nama patung. Inilah yang maksud Allah wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Tinggalkan perilaku orang-orang musyrik itu yang memutarbalikkan, mengalihkan nama-nama Allah untuk dijadikan nama-nama sembahan mereka, yaitu patung-patung. Sayujzauna ma kanu ya'malun, kata Allah, dan akan kami balas apa yang mereka lakukan. Kekhuli Allah, yang kalian bertengok aku balas kekhuli Allah. Ya hina-hina lung, ya hina-hina nan lung. Kalian tengok birasiku, akan Allah berikan tindakan terhadap apa yang mereka lakukan. Sayas'aluna jazaa ma'amilu fil akhirah. Pajang gebalah udah huruf akhiran tu. Jadi ino hana payah tanya, hana agak gebalah, hana agak ini, hana agak itu, lu hana sembahyang, hana agak masalah, kenyan du ino. Elong kau cucu-cucu, hana agak masalah, mina masalah kan kana. Yang pula-pula Tuhan mendung kan. Maka kena Allah kapreh be, bid hawa ke. Gede huruf akhirat tu. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Dan di antara orang-orang atau manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada umat yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Terutama umat manusia ini. Di antara banyaknya orang berbuat maksiat, nah orang memang yang menyeru kebaikan. Demikian juga ayat kerja. Nah orang-orang yang menyeru kepada kejahatan. Jadi yang menyeru kepada kebaikan akan ada orangnya selalu kan. Sabe nak menyeru kebaikan. Walaupun banyak rintangan. Saya dah pegah kebaikan, kai peh babah tu. Saya dah pegah kebaikan, kai drop tu mana kira-kira. Tapi orang yang memberi kebaikan itu selalu ada di atas permukaan bumi dan itu tidak akan pernah hilang. Nah, jadi memang kagak set li Allah. Kalau istilah orang belajar informasi, komunikasi itu adalah agenda setting. Memang geset oleh Allah.
Setiap waktu dimanapun, lang kampungnya mesti begah lurung. Rumah lang kampungnya nah. Mesti tu hana galak ke agama. Tapi na urang yang galak ke agama walaupun dengan penuh rintangan. Demikian juga sebaliknya. Ketika di suatu tempat, suatu daerah ada orang yang cinta agama, sama juga pastinya yang hameu ke agama. Le urang galak ke tengku. Urang tu nak tengku minta mah le juju. Memang begitu keadaan. Ada yang simpatik, ada yang antipatik. Le apa yang dirasakan oleh semua orang, baik itu untuk pimpinan agama atau pimpinan negara. Ada yang mencintai, ada yang membenci. Jangan kita pikir orang alim itu tidak dibenci orang. Apa kurangnya Nabi? Tapi juga dibenci oleh orang-orang. Tapi di antara yang membenci pasti ada orang yang menyayangi. Aku pernah terima yang mandua. Kita terima keadaan itu. Cuma hanya ada tulis, hanya ada pegat, daftar inventarisir. Ni tak pegat pastinya. Sulung lu nak pegat. Tak belah sebuah buku yang terbaik. Dia pena melekrek, baik habis Daud. Lu nak tulis. Pun nak tulis ya. Lu nak tulis bena orang bengah kelong lu catat mendung. Catat tu tengok bengah kelong, tengok bengah kelong, tengok bengah. Mutu meng orang yang kola. Perhatian orang bengah tanya apa boleh buat. Kalau halaman unen, nyo lu nak tulis orang yang simpatik kelong. Nazin akan nafi nyatinya simpatik akan ada juga jadinya hang ada orang yang tak bengeh lagi tanya nyana orang yang igalak lagi orang yang tak pe macam putih lagi tanya na yang orangnya menan haji dengan lagi. Jadi itu selalu ada pada seseorang, karena ketika ada orang yang menyeru kebaikan, ada pula orang yang tidak senang kepada kebaikan. Ada orang yang tidak senang pada kebaikan, pasti ada juga yang senang kepada kebaikan. Itu adalah dinamika yang geset oleh Allah memang laginya. Dan jangan kita berharap, nyana apa harap? Nyolong berharap, nyolong semua buat dalam sejak jami, nyolong burung bergalak ke long. Nyana apa harapnya? Itu tidak akan pernah terjadi. Malah makin tegar semua buat, makin lawan. Sejadi itu. Fahmi kalau tak pegah katru kagak pegah mana kau berkau mi pegah tak menang kira-kira atau nak pegah lain yang gara-gara agaknya lung-lung hanya semua buat le kagak semua buat agaknya bisa juga. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa diherankan karena Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Ay wa min ba'dil umam allati khalaqna ummatum mustamsikatum bi syar'illahi qawlan wa amalan yad'una an-nasa. Di antara sebahagian umat manusia yang Allah ciptakan di atas bumi ini, ada umat yang berpegang dengan syariat Allah. Orang kapur ada bergerak syariat Allah ya. Berang bergerak syariat Allah. Kekhulap kapur aku pejut, ketembak aku pejut, mati pejut. Yang syariat Allah han lumba. Karena itu dia sudah cinta kepada agama Allah. Mungkin tidak tanggung-tanggung. Maka naik tanya tanggung bek lengan putra kaji yang baik kapur komentar. Nyai tanya level tanggung, low level. Tapi bagi orang high level sudah tidak mengapa. Salah ini mati pijit ketembak pijit. Nah itulah kondisi yang Allah ciptakan di atas bumi ini. Qaulan, baik dia mencintai agama Allah dengan visual bicara dia, dengan dakwah dia, wa amalan atau naurung nit dakwah ngembabah, dakwah ngembut. Anjir dakwah kayaknya, anjir ceramah. Tapi buat ke je ceramah ngenbut ke ceramah kayaknya. Juga itu ada manusia selalu yang ada. Walaupun tanya kadang-kadang susah dipakai dia dua orang kadang mau beribadat hanali. Kan susah ditanya pada haina, tabena beribadat. Lalu yad'unan nasa ilal haqqi. Mereka itu mengajak manusia kepada kebenaran, mengajak manusia kepada agama Allah. Wa bihi ya'maluna wa yaqdawna,
dan dengan kebenaran agama itu mereka mengamalkannya dan menjadikan sebagai hukum yang dikeun dengan pedang agama, menegakkan kebenaran. Ya, mudah-mudahan termasuk kita lah semacam ini, mengajarkan kebenaran, berdakwah di jalan Allah dengan tidak kita menyakiti siapapun. Tugas kita berdakwah, ingin berada selalu di jalan agama Allah, mengharap ridha Allah. Sudah kita serahkan pada Allah Ta'ala dengan kita tetap patuh kepada aturan-aturan yang legal yang dianut oleh negara kita. Kemudian qala Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, wal muradu fil ayati, maksud ayat ini adalah hadhil ummah Muhammadiyah, yaitu umat Nabi Muhammad, bukan orang Muhammadiyah organisasi benda kepala kerana kena orang NU kenyan, yaitu al ummatul Muhammadiyatu, umat terakhir, umat Nabi Muhammad. Jadi di dalam kehidupan umat Nabi Muhammad, ya kita sekarang ini umat Nabi Muhammad, itulah kondisi yang terjadi. Ada orang yang mengajak kebaikan, ada orang yang menentang kebaikan, dan yang ayat di tempat yang lain. Selanjutnya li hadis, karena hadis Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man hadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum 'ala dzalika. Lihat Muhtasar dan hadis fi sahihaini, hadis sahih. Apa kata Nabi? Itu tak uji hipotesa, uji materi. Ujinya kan hadis Nabi yang tak kala tapit mata apa berah Nabi. La tazalu ta'ifatun, tidak pernah kosong, tidak pernah sunyi, tidak pernah blong. Maksudnya hana pernah kosong. Sabena kena pegang Nabi. Min ummati, dari golongan umatku, zahirina 'alal haqqi, dia secara terang-terangan yaitu berbuat kebaikan. Hana kosong sabena. Secara lahir, secara vulgar, secara berani, secara terang-terangan terus mengajak kebaikan kepada manusia untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, selalu ada. Alal haqqi la yadurruhum man hadalahum, mereka tidak pernah keot. La yadurruhum man hadalahum, mereka tidak pernah gentar gertak. La yadurruhum man hadalahum, mereka tidak pernah putus asa terhadap rintangan. Oh, karena rintangan tidak putus asa. Kalau kita tanya yubut anak min nah. Nani yubut anak min sikam drone. Kuyuna itu ayo perumahan li. Hanya tengok hana menentang. Lalu kata juga kat kuyu hana itim. Pandai tu juga mesti ke lemayu. Nah, itu cepat pasrah, cepat menyerah. Tetapi ini yang disampaikan oleh Nabi adalah la yadurruhum man hadalahum. Mereka tidak merasa tersiksa dengan adanya yang menentang, rintangan, tidak kecewa, tidak putus asa, atau lu pakai terjemah lilung lah. Dalam berdakwah, mereka ini kata Nabi tidak pernah cengeng. Pekahanan dakwah tengku, pekahanan temu buat le mik anagot. Hai buat ceramah le. Mik mentang tengok ka putus hak tu. Baru tingkat relah mik. Engkau badan-badan ni relah. Tetap lanjutkan ceramah. Menang kira-kira. Dan sebagainya. Ulam pengaruh ngau reung. Apakah nak temu buat le? Dua dro
Kau nak nak urusannya tu, buat juga dengan urusan. Urang bayang kerja tu. Anak kerja bisa jadi halangan atau bisa jadi imam hai ge tanya urusan mah. Kan hak ke? Amban. Aku hendak kerja aju. Mana masalahnya? Karena itu adalah hak orang lain. Kemudian wala man khalafahum. Ini juga muskil. Dia terus berdakwah walaupun banyak yang mengganyangnya. Man khalafahum walaupun banyak yang menolaknya. Man khalafahum walaupun banyak yang menyelisihinya. Enggak masalah itu, banyak orang yang tidak sama persepsi, sudah biarkan. Kan kita rambut sama hitam, pikiran sama, beda-beda. Menurut kita pengajian ini bagus. Menurut tanya yang cara tanya semiki. Setelah maghrib pengajian ini bagus. Kenapa? Muh menyokol lamun masjid 4 dia kena berat. Menyokol le maghrib pajan dia kena 2. Untuk lensah kat kedai kopi. Bengah ke jauhan tu. Menurut kita ni bagus. Boleh jadi ada menurut banyak orang lain. Oh, berat bang masjid Jamiah yang igau mana agak berat maling. Yang agak berat maling-maling. Kan nanti terserah opini yang mereka bangun. Yang ya beratnya ya perlu macah kenanya. Baik kau menggebut kan. Ya ke dia hana kerja masjid. Bahkan hana kerja masjid, ya takut ria. Dia pegak gerau konsepnya. Ya, jadi semua dek hana kerja masjid bahkan ya ke ria. Ya, leh kitab tasawuf dah baca. Ya. Selanjutnya penjelasan masih hatta ya'tiya amrullahi wahum ala zalika. Tidak pernah jenuh kenurung modern, never ending, tidak pernah berakhir. Hana menjadi terus dakwah. Habis umur bilang dakwah sampai datangnya perintah Allah, sampai datangnya dirasakan betul hasilnya, sampai dia rasakan benar pertolongan Allah. Hana bebe di dakwah, terus berdakwah. Jid hana pulain hai. Ladumna urung begah. Nah urung begah no. Betan berdakwah ronya. Dan pegawai negeri dan dakwah. Kenal ada urung begah. Kami tak dakwah ustaz. Dan pala dinah. Terus anjing pupuk le tepu. Makana leun semua ber anjing leun korupsi. Ke mana begah urang? Mbah. Macam opini yang terjadi. Yang pu semua ber ustaz ya. Kan tu pala dinah kaya pupuk le ka geraba tagom bisa saja. Yang paling tahu kan kita. Yang paling depu na ya. Nah, jadi tidak boleh merasakan rintangannya putus asa. Hanji cengeng. Hello anak semua buat li pakai hello pala kanto. Ada anak pala bantu dia boleh semua buat law. Salah yang konsepnya. Jadi berdakwah ini adalah sebuah tugas dan panggilan hati yang baik kaitkan ngempeng. Nya hanam tu mendakwah. Anak kuat semua buat li pakai hai kaji kepala dinah pun semua bola untuk jangan kepala dinah hendak kasih nyan kon dakwah ampun perut. Dakwah hendak bicara nominal, dakwah hendak bicara angka. Jadi menyo gaduh timang-timangnya nak semua beli kaji kepala kantor pun semua bola ambah kalau tu jangan kantor nya kon dakwah. Itulah orang-orang munafiqun yang menghitung agama ini dengan finansial atau dengan material. Ada hitung material. Makanya hang kaya-kaya. Makanya hang sip-sip. Sip cuma hang sip-sip. Yang kena tepul. Tapi sip juga deh. Jadi kita tidak mengaitkan dengan ukuran materi. Mengaitkan dengan ukuran materi, maka orang yang tidak cinta agama, sungguh dia akan memilih pekerjaan lain yang lebih banyak uang. Hai tim le buk-buk lagi nyawa. Karena mereka lebih kepada money oriented, memilih banyak uang. Itu mengleh petimang agama Allah. Ya, timang pengroy. Itu yang tak masalah. Kemudian
Dilanjutkan lagi dalam penjelasan ini, wa hadhihi ta'ifatu la tahtassu bi zamanin duna zamanin bal hum fi kulli zamanin wa fi kulli makanin. Orang seperti itu, kata penafsir ini As-Sabuni, akan selalu ada pada setiap waktu, setiap zaman, bukan hanya di satu tempat, tapi akan ada di mana-mana, akan ada di mana-mana. Tidak bisa untuk disingkirkan karena tidak ada dakwah zone. Ini baru yang kenal bukan? Red zone, zona merah. Yang zona merah, hati-hati. Dekedina yellow zone, zona kuning. Kanan tu zona hijau. Munyo dakwah hana zona aje. Nyan hok ngeja ulut semame. Ulut semame hana dakwah. Dakwah si ulut semame. Jauh banda. Dakwah si artinya dakwah itu ada di mana-mana. Dan hanjut tulis ini area dakwah. Hanjut. Ini area tidak boleh dakwah. Hanjut pegang mana ini? Kan lagi orang merokok. Smoking area. Nyanjut. Nya hawa merokok, tamanglah ruangnya. Nya ruang Hanafi. Kena ada pian rokok. Sino hanjut merokok. Nyanjut. Nah, zona no smoking area. Tempat tidak boleh merokok. Mailu hawa merokok, tamang smoking area. Nyanjut pisah-pisah lagi. Nya lu kuna berzikir. Oh, yang berzikir baik duit kampungnya. Ya dimanapun, kapanpun, itu adalah tidak pernah terbatas. Jadi maka tidak boleh melarang orang untuk berdakwah, mengajak kepada kebenaran, ya, memperbaiki moral, akhlak dan sebagainya. Karena agama tidak ada batasan ruang, tidak ada batasan tempat. Betul kami galak berdakwah, ajak ke Mekah ke dia, baik kadu ini kampungnya. Ya anjir ya. Nya meuna lagi nya larang. Mungkin bahasa Aceh nak istilah bahasa Aceh. Tapi kalau sedap bahasa Aceh hang depu. Nya bahasa Aceh depu, menteri. Terjemah menteri hailup. Jadi itu sudah luar batas. Kejahatan yang melampaui batas, bahasa Aceh mutre, bahasa Aceh handupu. Berteri pihailu. Ya. Kemudian fal Islamu daiman, Islam itu eksis. Habis Islam Yohan hanggada. Dijaga oleh Allah agama Islam daiman. Ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam selalu tinggi. Walaupun orang Islam ini ada yang jahat, itu orangnya, itu mennya, bukan agamanya. Agama Islam mulia dan selalu mulia, tidak pernah tertandingi kemuliaan agama Allah. Walaupun orangnya itu tidak mulia, itu orangnya. Maka pernah ada orang cerita, saya tidak alami, tapi ada orang cerita ketika orang-orang kita Muslim, ketika orang-orang kita datang ke Bali. Kalau nanti ini tidak sahih, mungkin bisa kita tanya lagi sama orang cerita, katanya kan hadis. Nah, urang gejak Bali, tro Bali, dia entah mau ke satu tempat, dia ambil sandal, hai peduk buat tempat hilap. Ipegat tempat penitipan sandal. Jadi dia suruh titip sandal. Sandalnya 4 kamu titip, katanya, dalam bahasa katanya. Kata orang itu, oh enggak apa-apa Pak, sandal taruh aja situ. Di sini enggak ada orang Islam, enggak hilang sandal. Jadi icap orang Islamnya tukang cutilau. Ya orangnya boleh jadi. Edik tanya bang masjid pukul riung. Datang masjid kan mesti lopi, Honda gada kan, angin gada, motor gada. Ya. Anu mian gada.
celeng ada nyanyo wak Kristen cukan ana ya tama wak Kristen ya cu celeng tu ji ana atai drop tetap ujung-ujung Islam itu orangnya. Tetapi agama Islam ya'lu wa la yu'la alaih, tinggi dan tidak tertandingi. Maka kita orang Islam mestinya harus lebih tinggi akhlak daripada orang non-Islam. Kalau tidak, malulah kita datang ke tempat yang bukan muslim, enggak ada ditulis an-nidhafatu minal iman. Macam tawanya. Datang ke tempat Islam, datang ke masjid, an-nidhafatu minal iman. Mau tulis yang hana tulis an-nidhafatu minal iman WC jid alhi hagli. Yang tulis an-nidhafatu minal iman punoh ngan sisu lang kulang. Tulis an-nidhafatu minal iman wan tajab mum le rubah tepakan ana glehi ha wa ali gadum. Kotor jorok, itu orangnya, bukan agama Islam. Maka kita orang Islam jangan salah persepsi. Mungkin orang lain ya bisa saja Islam tu nggak bagus. Masa Islam tu ada ajaran curi-curi sandal di masjid? Kan pikir jawab lagi kan? Sehingga ada anekdot lagi. Ada yang tanya, kenapa di masjid banyak hilang sandal? Terus masuk gereja enggak hilang-hilang sandal? Itu mudah jawaban. Masuk ke masjid hilang sandal karena dalam masjid enggak boleh bawa masuk sandal. Harus kubah luar sandal. Ya wajarlah hilang. Masuk gereja kok enggak hilang sandal? Kan sandalnya dibawa masuk. Gimana mau diambil? Kan ya itu. Nah, artinya kita jangan menyamakan persoalan buruknya akhlak orang dengan agama ini. Terpisah dia. Agama mengajarkan yang baik. Jika ada orang yang buruk, orangnya yang salah. Kita lanjut lagi. Apa ini? Wa in kasural, ini dah disebutkan. Tadi saya sampaikan belum tertulis, saya pikir. Yang sudah tertulis. Wa in kasural fusak, walaupun pemeluknya itu jahat-jahat, fasik-fasik, ya, banyak orang yang enggak baik akhlak, tapi agama Islam ini sangat mulia. Wa ahlus syarri, walaupun pemeluk agama Islam ini banyak yang ahlus syarri, pelaku kejahatan, pelaku keburukan. Nah, itu bukan Islamnya, tapi itu orangnya. Fi uluwi fala ibratun fihim, itu tidak boleh menjadi ukuran, tidak boleh menjadi acuan. Kalau boleh menjadi acuan itu ya biarkan, itu kesalahan orang, mainnya itu bukan aturannya. Kemudian yang salah itu fala ibratun fihim, jangan jadikan acuan. Maka jangan dalihkan orang seseorang untuk berbuat jahat. Bahkan cemu-cemu hanjit dakun. Hana di kampung kamu nah cemu-cemu tungku-tungku cemu-cemu. Hanjit aturan. Bahkan tu mana di kampung kamu tungku-tungku tu mana ide. Hanjit acuan. Kalau ada orang yang baik dianggap misalnya berbuat salah, tidak boleh menjadi acuan. Maka tidak boleh subjektif. Kita kan kadang-kadang suka melihat contoh buruk pada orang baik. 3 pisalah orang baik, nah mungkin ada terlanjur lah barangkali kan. Biasa sih. Nah terlanjur kadang-kadang. Yang nagaknya tak ungkapkan ya. Di kampung kamu nah, makan ku pegah. Nah tungku zero ku kata su ke. Yang su ke meratib, mana pegah he. Namanya ke yang meratib je pegah. Itu mana orang cukup berat. Padahal kau itu mana? Hai 3 gemeratip, hai gemeratip sabi-sabi. Ada boleh ke yang sabi-sabi je dah berah. Kupu yang 3 salahnya dah berah. Ya masuk kelompok mentera benar sih. Ya, ada orang berahnya. Jadi kalau ada kesalahan pada orang yang bukan semestinya pada orang Islam, itu bukanlah contoh. Maka sering dibuat bukan untuk dicontoh. Karena bapak TV seringan bukan untuk ditiru. Ya biasa itu. Ada fear factor dulu, ada tantangan,
ada orang misalnya yang sudah jagoan kan, misalnya ya potong leher, bagi dia tuh nggak masalah, tapi tulis jangan ditiru. Baik tanya mata umai tak sira tu putuh tu tanya. Dia tidak, karena dia ada skillnya. Nah. Kemudian wala apa ini juga tidak menjadi panduan. Ada hadis yang lain lagi. Wa fil hadisi basyarah azimah li hadhil ummah al muhammadiyah bi annal islama fi uluwi syarfin, ya, bahwa agama Islam ini pada posisi yang sangat-sangat super, sangat-sangat terpuji, mulia. Wa ahlihi kadzalika ila qarbis sa'adah, bahkan penduduknya pun sangat mulia sampai hari kiamat. Ada orang-orang Islam yang sangat mulia, menjaga sekali. Ana cuma-cu Pak Gop, karena Gop sejahtera, ana cuma-cu. Lagi Brunei kan ana pernah mencuat dalam berita dunia. Ana mencuat kurang kejahatan di sana, kurang korupsi di sana, karena berkecukupan. Pegawainya sejahtera, tidak ada korupsi dia, cukup diberikan gaji. Akan baldatun taibatun warabun ghafur. Itanya kalau lagi orang limbur ngai jakrum, takut sepeng kena, hante pede, hante kena. Lagi tanya orang apa-apa udip. Tekarama megang menanti, sep kursi, hante kemulu. Kemudian sep ke listrik, hante ke macam-macam, rekening iya. Jadi bagi orang-orang yang hidupnya sejahtera dan gepetimang agama Allah, itu Allah sudah janjikan, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau ada pertanyaan, kenapa kita tidak begitu sejahtera misalnya, lu pertanyaannya mbak masyarakat, apakah hana sejahtera atau mulainya listrik hai tabayuli, BBM hai tabloli, wang kuliah nak min hai tabayuli, sembako hai litamita, kira-kira seperti itu. Ini kan bahagian daripada kualitas kesalehan kita kepada Allah. Seolah kekhali Allah. Kaji lagi yang susah mereka. Pu tenang-tenang tak tadi. Kaji lagi apa kali. Pu nak tiga tak ibadat kaliung. Seolah kan seperti itu berdasarkan ayat tadi. Jadi kebahagiaan itu juga bisa kita formulasikan dengan ibadah. Tapi kata tua lu. Ya Allah, anan tegur-tegur ke. Karap tahu tadi. Demikian Bapak-bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya tidak melihat waktu tadi. Jadi mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah kita lanjut di malam Kamis yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.